Gigi berlubang itu apa sih? Sebelum membahas itu, mari kita bahas mengenai gigi. Nah, gigi kita itu terbagi menjadi dua bagian mahkota dan juga bagian akar. Sedangkan bagian mahkota terdiri dari enamel dan juga dentin. Untuk akar sendiri terdiri dari pulpa, di mana pulpa itu terdiri dari pembuluh darah dan juga serabut saraf. Nah, jika terjadi gigi berlubang, lapisan gigi kita itu mengalami kerusakan, bisa mengenai enamel, dentin, maupun pulpa. Nah, jika gigi kita mengalami kerusakan itu, gigi kita akan mengalami yang namanya sensitif ataupun sakit. Lalu, kenapa gigi bisa berlubang? Nah, di dalam mulut kita itu terdapat suatu cairan yang kita kenal sebagai saliva atau air liur. Saliva ini dapat menempel pada gigi dan membentuk lapisan tipis yang disebut sebagai pelikel. Pelikel ini juga dapat menjadi wadah menempelnya bakteri dan juga sisa-sisa makanan. Jika kita tidak membersihkan pelikel ini dapat berubah menjadi plak. Plak sendiri adalah kumpulan dari bakteri hidup, bakteri mati, dan sisa-sisa makanan yang tidak bisa hilang sendiri dengan hanya berkumur. Plak ini hanya bisa hilang jika kita menyikat gigi karena plak ini sangat menempel erat pada gigi. Jika dibiarkan, bakteri pada plak ini akan mengkonsumsi sisa-sisa makanan yang terdapat pada gigi, terutama sisa makanan manis. Bakteri ini akan menghasilkan asam yang dapat merusak lapisan gigi. Nah, proses ini dikenal juga sebagai proses demineralisasi. Nah, awalnya akan terbentuk sebuah lesi kecil berupa lesi putih yang akan terus berkembang menjadi sebuah lubang. Nah, semakin dalam lubang, semakin hebat pula rasa sakit yang ditimbulkan jika hingga mengenai bagian saraf. Nah, jika semakin dalam lubang itu, bakteri akan dapat mudah masuk dan menyebar ke bagian jaringan bawah pada gigi. Nah, jika terus dibiarkan, lama-lama gigi itu akan mengalami kematian atau dikenal juga sebagai nekrosis pulpa. Nah, udah ada pertanyaan pertama nih, makanan apa aja sih yang dapat membuat gigi kita berlubang? Salah satu contohnya itu adalah makanan-makanan yang manis, minuman-minuman yang bersoda, dan juga makanan-makanan yang lengket. Mereka itu dapat tersisa di dalam mulut dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, makanan manis baik nggak sih untuk kesehatan gigi kita? Makanan manis itu kurang baik untuk kesehatan gigi kita ya, karena makanan manis dapat lebih mudah menempel pada permukaan gigi, dan juga apabila kita tidak menyikat gigi maka dapat terbentuk plak. Nah, ada pertanyaan lagi nih, makanan bergizi itu ada apa saja? Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, serat, lalu vitamin dan juga air. Dan juga terutama makanan-makanan yang baik untuk kesehatan gigi seperti fosfor, kalsium, vitamin D yang sering kita jumpai pada makanan seperti daging, lalu kacang-kacangan, dan juga minuman seperti susu. Selanjutnya ada pertanyaan baru nih, bagaimana cara memenuhi konsep gizi seimbang? Yang pertama itu adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Lalu yang kedua adalah kurangi konsumsi garam, gula, dan juga minyak. Tidak lupa untuk menjaga pola hidup sehat dan juga bersih, lalu rutin olahraga dan juga memantau terus berat badan kita. Lalu ada pertanyaan lagi nih, apakah kita masih boleh makan makanan manis? Tentu saja boleh, tetapi harus dikurangi dan juga dibatasi. Tidak lupa, kita juga harus berkumur setelah makan makanan yang manis dan juga menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja penyebab dari gigi berlubang? Terus gimana sih gejala dari gigi berlubang? Yang pertama, kalau kalian suka makan makanan manis, dingin dan panas, itu tiba-tiba terasa ngilu di gigi kalian. Lalu adanya warna coklat atau kehitaman yang ada di gigi kalian. Kalian bisa cek sendiri ya gigi kalian sendiri pada saat menyikat gigi. Lalu apabila gigi berlubang ini sudah parah, sudah mencapai pulpa, rasa sakitnya ini tidak akan hilang-hilang. Bahkan bisa sampai menjalar sampai menjadi sakit kepala. Nah, kebayangkan sakitnya gimana? Untuk berbicara dan makan saja sudah susah, apalagi untuk aktivitas sehari-hari. Eits, tunggu dulu. Tapi gigi berlubang ini bisa dicegah dan dihilangkan loh. Lubang di gigi kamu tidak bisa hilang begitu saja. Kalau gigi berlubang kamu terasa sakit, kamu bisa minum obat pereda nyeri seperti ibuprofen, asam mefenamat, atau acetaminophen. Tentunya harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Tapi, meskipun kamu sudah minum obat, lubang di gigi kamu tidak akan hilang dan rasa sakitnya pun bisa muncul kembali loh. Jadi,
satu-satunya cara untuk menghilangkan lubang di gigi kamu adalah dengan datang ke dokter gigi. Perawatan untuk gigi berlubang itu sendiri berbeda-beda tergantung dengan tingkat keparahannya. Kalau lubang di gigi kamu masih sangat kecil dan dangkal, maka bisa dilakukan perawatan dengan bahan fluoride seperti fluoride gel atau pasta gigi berbahan fluoride yang nantinya akan membantu proses remineralisasi atau perbaikan struktur gigi agar gigi berlubang kamu tidak semakin dalam. Nah, kalau gigi berlubang kamu sudah semakin dalam dan mulai terasa sakit, maka perawatan yang akan kamu dapatkan adalah restorasi atau yang biasa kita kenal dengan penambalan. Atau bahkan, kalau lubang di gigi kamu sudah hampir mencapai pulpa atau bagian dari gigi yang berisikan saraf dan pembuluh darah, maka dokter gigi dapat melakukan pulp capping atau perlindungan pulpa, dan selanjutnya gigi kamu akan ditambal seperti biasa. Yang terakhir, kalau gigi berlubang kamu sudah sangat dalam dan rasa sakitnya pun semakin parah, atau bahkan kamu sudah tidak merasakan sakit lagi, yang menandakan bahwa gigi kamu sudah mati, maka cara untuk mempertahankan gigi kamu yaitu dengan melakukan perawatan saluran akar. Atau kalau struktur gigi kamu sudah sangat rusak dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, mau tidak mau gigi kamu harus dicabut dan nanti pun kamu akan membutuhkan gigi palsu sebagai gantinya. Jadi, semakin lama kamu membiarkan gigi berlubang kamu, maka cepat atau lambat kondisi gigi tersebut semakin parah juga, yang artinya semakin kompleks dan semakin mahal juga perawatan yang akan kamu dapatkan. Oleh karena itu, segera periksa ke dokter gigi kalau kamu merasa ada gigi kamu yang berlubang. Tapi, alangkah lebih baik lagi kalau kamu dapat melakukan pencegahan agar gigi kamu jangan sampai ada yang berlubang. Nah teman-teman, setelah udah denger penjelasan tadi, pasti pada penasaran kan gimana sih caranya mencegah gigi berlubang. Jadi yang pertama, jangan lupa untuk menyikat gigi 2 kali sehari, pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Jangan lupa menggunakan sikat gigi yang berbulu halus ya, dan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, karena kandungan fluoride dapat mencegah terjadinya gigi berlubang. Setelah itu, kita akan melihat cara menyikat gigi yang baik dan benar untuk anak-anak dan orang dewasa. Yuk, kita tonton bareng-bareng. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan caranya menyikat gigi yang baik dan benar. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk lakukan kunjungan kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, agar gigi kita tetap bersih dan sehat. Jangan lupa juga untuk mengurangi makan makanan yang tinggi gula dan mengkonsumsi makan makanan yang bergizi.